Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa khilafah yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dalam program Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel. Tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, dan Ramil 170304 Aradityo Letda Infantri Octavianus Soekarno tewas ditembak oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka di Jalan Trans Papua, ruas Ena Rotali Aradide, Rabu 10 April 2024 pukul 17.00. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Letkol Chandra Kurniawan membenarkan informasi itu. Berdasarkan rilis UPM, Komando Daerah Pertahanan 13, Gegepan Nipauda mengklaim telah menembak mati dan Ramil Paniai pada Rabu 10 April 2024. Markas Pusat Komnas TPNPB menerima laporan resmi dari pimpinan TPNPB eh, Kodam 8 KGP Nipauda Paniai pada Kamis 11 April 2024. Dengan tewasnya anggota TNI itu, Manajemen Markas Pusat Komnas TPNP BUPM mengklaim wilayah Paniai merupakan daerah konflik bersenjata antara UPM dan TNI Polri. TPNPB UPM mengimbau kepada warga Indonesia segera meninggalkan wilayah Paniai. Apa sebenarnya akar masalah krisis KKB? Bagaimana cara menumpas teror KKB di Papua? Bagaimana cara menumpas UPM dan sayap politiknya? Untuk emasnya kami terhubung dengan analis senior PKAD Bung Agus Kiswantono. Assalamualaikum Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah, minal aidin wal faizin, taqabbalnya karim. Amin ya rabbal alamin. Bung Agus, ini ada kabar yang sedikit membuat publik tersentak, yaitu dengan gugurnya Komandan Koramil 700304 Aradide Leda Infantri Octavianus Sokorlai. Ya, Eh, apakah ini merupakan sebuah rentetan aksi yang merupakan pelanggaran HAM yang berat, Bung Agus? Ya, eh, pertama-tama yang perlu kita ucapkan ini kan, ya kalau kita sebagai seorang Muslim ini kan ada tuntunan, ada tuntutan bahwa manakala ada yang Muslim, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau yang tidak Muslim, ya berarti kan kita ya juga turut prihatin. Bagaimanapun konflik ini kalau kita runtut rentetan dari sekian banyak kejadian yang ada di Papua, ini bukan hanya sekedar konflik konflik dalam artian kalau konflik rumah tangga, maka yang punya otoritas itu adalah penanggung jawab rumah tangga. Nah, itu kan suatu hal yang biasa. Kalau konfliknya itu negara, maka yang punya otoritas ya terkait dengan penanganan, kemudian terkait dengan bagaimana bisa menetralisir sampai memberikan solusi konflik internal negara itu adalah ya otoritas negara tersebut. Yang dalam hal ini ada mekanisme secara struktural keamanan yang itu ditangani oleh TNI, yang itu juga bergabungan sama Polri, TNI Polri. Memang kalau kita lihat secara otoritatif dari sisi kewenangan, memang ada suatu hal yang tidak wajar, gitu. Bagaimana yang awalnya KKB, kemudian sekarang berganti menjadi OPM, karena mereka itu sangat terstruktur masif, ya, dan intensif. Ya, saya katakan demikian. Kenapa? Itu bukan
mereka punya kekuatan, sebenarnya kalau kekuatan perimbangan secara militer tidak ada artinya dengan kekuatan dari TNI maupun Polri. Bagaimana supporting TNI dan Polri dengan anggaran yang TNI itu mempunyai anggaran 137 triliun, ya. Polri punya anggaran 116 triliun, ya, di tahun yang berjalan ini, dan itu tiap tahun, ya, yang itu dialokasikan untuk memperkuat, ya, pertahanan, yang mana pertahanan ini juga akan berdampak pada keamanan, ya, suatu penduduk di Indonesia ini. Maka dengan kekuatan infrastruktur struktur keamanan yang sangat luar biasa itu, sangat mustahil, ya, sangat mustahil untuk, ya, tidak mampu melakukan penumpasan kepada OPM yang notabene itu adalah sangat luar biasa, ya, merongrong pertahanan atau merongrong keamanan yang menyebabkan masyarakat itu merasa tidak nyaman. Kalau merasakan tidak nyaman, tidak aman, itu juga sebetulnya itu sudah hadir sementara, ya. Apa itu lanjutan, karena ada politik yang itu cukup, ya, memainkan sentralisasi, ya, kekuatan yang mampu meredam, ya, kekuatan sesungguhnya TNI untuk melakukan pengamanan di wilayah Papua tersebut, sehingga ini apa itu seakan-akan disepelekan, ya, itu, ya, dari kinerja TNI yang mana ini oleh OPM, ya, Organisasi Papua Merdeka tersebut. Sehingga kalau ini terusan dibiarkan, maka akan, ya, apa itu terus berjatuhan korban-korban baik itu sipil maupun militer karena arogansi mereka itu, ya, arogansi apa itu OPM tersebut. Demikian, Bung Nanan. Iya, Bung Agus. Dengan semakin banyaknya korban yang berjatuhan akibat ulah KKB yang kemudian kini disebut sebagai OPM ini, ya, pemerintah kemudian menetapkan OPM sebagai gerakan teroris atau kelompok teroris. Nah, apakah aksi-aksi mereka ini yang semakin menjadi-jadi belakangan ini justru semakin memperlemah legitimasi dan reputasi pemerintahan Indonesia di Papua, Bung Agus? Iya, ilustrasi bahwa kita ini kan harusnya mampu mandiri dan bisa menentukan penyikapan secara ofensif bukan defensif terkait dengan serangan-serangan OPM tersebut. Kalau ofensif, ya, maka ini menandakan, memberikan suatu penegasan bahwa kita ini tidak diatur oleh, ya, apa itu aturan-aturan dari intervensi negara-negara lain. Karena ini adalah wilayah Indonesia. Ini adalah wilayah yang otoratif, apa itu otoratifnya itu, ya, atau kewenangannya itu adalah masuk kewenangan dari Indonesia. Ya, jadi oleh karena itu, jadi sikap tegas ini akan, ya, merepresentasikan, merepresentasikan berarti Indonesia itu punya kemandirian untuk mengatasi, ya, sekelompok kecil, ya, ya, sekelompok kecil, ya, organisasi, kalau itu sudah seperti ini, ya, dipersenjatai, itu kan jadi tanda tanya besar, ya, dipersenjatai. Padahal itu adalah jauh sekali dari kekuatan militer, ya, kekuatan militer. Namanya juga ini apa itu organisasi teroris kan itu. Organisasi teroris itu berarti itu kan pendekatannya kan extraordinary. Extraordinary itu berarti harus diprioritaskan betul. Bukan berarti ini suatu yang sulit. Saya melihat ada kekuatan yang menyebabkan, ya, penghalang
militer untuk melakukan ya tindakan atau memberi sanksi atau bukan memberi memberi apa itu penalti kepada OPM yang sudah bertindak melebihi ya, bahkan yang kemarin itu ada dan Ramil ini ibaratnya itu kan eh, ini kan punya struktur ini. Ini kan pelecehan ini. Pelecehan kepada TNI yang notabene itu diberikan suatu kewenangan secara regulasi, diberikan suatu anggaran untuk melakukan ya pengamanan di wilayah Papua agar menjaga wilayah Papua itu dari serangan apapun, termasuk OPM, ya. Jadi sehingga di sini ya perlu sikap yang tegas, perlu sanksi yang diberikan kepada ya sekelompok orang atau segerombolan orang yang itu notabene itu adalah yang melakukan perongrongan, ya perongrongan baik itu secara apa itu kekuatan maupun secara keamanan yang itu di wilayah Papua. Demikian, Bung Nana. Bung Agus, kalau kita melihat persenjataan dari OPM yang sangat canggih, yang itu made in USA, apakah ada indikasi intervensi asing krisis di Papua ini ya? Karena memang faktanya OPM ini sulit sekali diberantas karena memiliki jejaring suaka politik dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Lalu bagaimana seharusnya negara kita bersikap, Bung Agus? Ya, baik Bung Nana. Eh, diplomasi politik ini eh, ini ada dua pendekatan. Diplomasi militer, ya ini kalau saya mengatakan, saya menilai tidak akan sulit. Diplomasi militer berarti kalau memang mereka melakukan penyerangan ya diserang balik saja, ya. Karena secara persenjataan, secara kekuatan baik itu matra udara, matra laut, matra darat tidak ada apa-apanya, kan gitu. Apalagi militer kita ini ya di Indonesia ini salah satu militer yang punya kekuatan, yang juga diperhitungkan, yang juga punya sesuatu apa itu sesuatu gabungan ya yang sangat luar biasa untuk memahami teritorial, bukan sesuatu yang sulit. Diplomasi militer, ya. Ada satu hal ya terkait dengan diplomasi politik secara internasional, gitu. Ya, kelemahan-kelemahan ini harusnya mampu direpresentasikan ya bagi para diplomat untuk melakukan ya satu hal terkait dengan ya kebijakan bahwa ini adalah kebijakan internal Indonesia. Ya, jadi kalau ini dibiarkan, maka ya pembenaran itu akan menjadi satu tolok ukur. Itu padahal ini salah. Membunuh orang itu salah. Apalagi yang dibunuh ini adalah militer. Apalagi yang dibunuh ini adalah komandan, ya, atau dan ramil, ya, rayon militer, dan itu. Ini suatu pelecehan, ya. Ini adalah suatu tindakan yang sudah di luar batas, ya, kemanusiaan, ya, yang kemarin katanya kalau militer itu beri sanksi itu katanya melanggar HAM. Nah, ini sebetulnya melanggar HAM sangat berat kan itu. Bagaimana seorang komandan yang harusnya komandan itu punya hak ya teritorial, sementara hak teritorialnya itu dimanfaatkan oleh OPM. Ya, makanya dua pendekatan harus. Iya, Yang kedua adalah diplomasi politik. Ini adalah ada untuk politik internasionalnya ini diperbaiki. Ada satu ya bahwa ini jangan sampai terlalu Timur Leste kan itu. Kepedulian ya kita masih punya satu harga diri ya untuk apa itu melakukan sanksi atau melakukan
terkait dengan kekejaman OPM ya, ini maka harus ya dilakukan secara cepat ya, kemudian tegas dan itu terkait dengan apa itu kasus-kasus ya maupun apa itu tindakan kekerasan maupun pembunuhan yang dilakukan OPM kepada warga sipil maupun kepada militer ya, khususnya yang kemarin terjadi itu dan Ramil. Demikian, Bung Nana. Bung Agus, isu HAM menjadi isu yang sangat sensitif di Papua dan pada titik ini tampak bahwa kepentingan Amerika Serikat sangat mendominasi di Papua. Apakah seperti itu, Bung Agus? Ya, senjata yang eh, paling terdepan ya, yang dilakukan oleh negeri-negeri kapitalis penjajah itu adalah manakala mereka punya kepentingan dan mereka ada ketidakberdayaan, itu adalah yang diajukan, itu adalah senjata HAM. Nah, itu. Sementara manakala kita ya, kita sebagai apa itu warga asli yang punya hak untuk mengatur wilayah ya, wilayah kita, nah, maka ya yang mayoritas itu ya akan dituduh melakukan pelanggaran HAM. Ah, itu sudah jargon ya. Jargon yang sudah mereka pakai sejak dulu ya. Kalau kepentingan mereka lemah ya, maka HAM itu akan dikedepankan. Nah, tapi kalau kepentingan mereka kuat, maka arogansi yang mereka akan tampilkan. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi ini sangat basis sekali, ya. Jadi yang dilakukan oleh Amerika, yang kemarin Amerika di Israel seperti itu. Jadi kalau mereka kuat itu arogan, ya. Jadi kalau mereka lemah, maka HAM itu akan dikedepankan. Jadi seperti itu. Jadi inilah dinamika negara-negara penjajah dan itu sangat terasa di Papua, ya karena Papua, ya subhanallah ya kekayaannya sangat luar biasa ya baik itu di di eh, di darat ya maupun di gunungnya kan itu ya subhanallah ya Allah memberikan ya keluasan ya potensi sumber alam ya mineral yang sangat luar biasa yang dalam bentuk emas ya itu yang ada di Papua. Nah ini kan sebenarnya sangat luar biasa kontradiktif sebetulnya ya kekayaan sangat luar biasa pasti akan menjadi magnet ya atau akan menjadi satu barometer ya negara-negara lain untuk melakukan ya pencaplokan ya pencaplokan saya yakin ya TNI dengan beragam ya infrastruktur struktur yang ada pasti paham cuman ada satu saya melihat ini ya kegamangan untuk melakukan ya, tindakan yang terstruktur ya yang terukur untuk melakukan penanganan ya ya apa itu pengamanan wilayah Papua tersebut dengan ya memberikan saksi yang tegas kepada UPM demikian Bung Nana. Ya, Bung Agus, kalau kita melihat krisis di Papua ini ya, akibat kekejaman UPM ini, apakah tuntukan mereka yaitu kemerdekaan Papua merupakan akan menjadi kemerdekaan palsu? Mungkin kayak di Timur Leste gitu ya. Jika memang Papua nanti pisah dari Indonesia, apakah nanti negara-negara asing itu bisa menguasai kekayaan alam hingga kebijakan politiknya juga dapat mengontrol Papua sebagai timbal balik pemberian bantuan atas kemerdekaan di Papua, Bung Agus? Ya, bagaimanapun raw material yang ada di Papua, yang itu baik itu yang ada di apa itu, eh, jadi itu kan ada beragam ya dataran pegunungan yang sangat luar biasa, kaya rayanya itu, maka ini akan memantik ya memantik karena ini kan sudah cukup lama ini sebetulnya konflik yang ada di Papua ini jadi konflik bukan sehari dua hari tapi sudah puluhan tahun ya bukan konflik yang itu sulit untuk di apa itu dihilangkan
tapi sebenarnya ada goodwill di sini. Seberapa goodwill ya yang ada di Indonesia ini yang mampu secara apple to apple, mampu secara apa itu otoritatif untuk apa itu mengambil suatu kebijakan policy yang ada kaitannya dengan ya um, meng- bisa jadi menghilangkan, bisa jadi menghukum ya orang-orang atau OPM yang itu tidak bertanggung jawab hanya dimanfaatkan gitu. Yang cukup disayangkan sebetulnya orang-orang itu kan dimanfaatkan ya. Kemudian yang memanfaatkan inilah sebetulnya ya dibalik itu semua. Nah, kita sangat paham ya siapa yang ada di luar, siapa yang ada di dalam. Sebetulnya mereka itu kan kelompok-kelompok kecil yang sangat-sangat kecil sekali dibanding dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh Indonesia. Sangat kecil sekali, ya, sangat sedikit sekali dengan banyak keterbatasan. Akhirnya mereka itu kalau tidak ada sanksi tegas, mereka akan semakin beringas. Nah, ini kan yang cukup disayangkan seperti itu. Ya oleh karena itu, ya kalau secara militer saya ragu gitu. Tapi secara diplomasi politik, nah ini ada sedikit kegamangan. Karena apa? Sudah berpuluh-puluh tahun ini dibiarkan. Nah, gitu. Sudah berpuluh-puluh tahun ada intervensi, ya, yang itu ada kaitannya dengan tanah Papua. Harusnya ini Papua mampu menempatkan dirinya sendiri. Kan itu sudah ada, ya, apa itu kebijakan-kebijakan, baik itu pengelolaan PAD, APBD, pemekaran daerah, infrastruktur yang sangat luar biasa. Harusnya Papua jangan mau dimanfaatkan oleh ya kepentingan-kepentingan asing. Harusnya kalau ingin membangun Papua, orang Papua harus mandiri, tetap ada di Indonesia. Jangan sampai nanti kasus kejadian seperti ya di Timur Leste yang itu dimanfaatkan. Kemudian ternyata Timur Leste juga sampai seperti ini. Jangan sampai nanti seperti itu. Mumpung belum terlambat, oleh karena itu Papua harus mampu menunjukkan jati diri sebagai orang Papua sendiri. Dan itu ya secara histori ya, antara Sabang sampai Merauke ya itu adalah satu kesatuan. Jadi jangan sampai nanti terpisah-pisah, apalagi kita sebagai seorang Muslim justru ya menyarankan ya Indonesia ya harus mampu untuk ya tegas kepada ya separatis apapun itu baik UPM, KKB dan lain sebagainya harus tegas itu dalam artian baik itu tegas secara sanksi maupun tegas secara ya tindakan ya sehingga nanti di situ ada Wih, semacam apa itu eh, keamanan baik itu secara teritorial masyarakat dan lain sebagainya itu eh, sehingga yang yang ada di Papua itu kembali normal lagi tidak ada ketakutan ya opini-opini yang berkembang ini kan terjadi apa itu semacam publikasi yang nggak berimbang ya Wong itu wilayahnya Indonesia sementara opininya itu justru ya seakan-akan ya kalau kalau terjadi sanksi yang mereka itu yang mereka terima ya mereka nggak mau kan gitu. Sementara kalau mereka tidak dikasih sanksi mereka merajalela secara apa itu eh, secara apa itu ngawur brutalnya terkait dengan beragam aktivitas yang ada di Papua. Meskipun itu hanya segelintir orang saja. Demikian. Kemudian. Iya, Bung Agus, lantas apa solusi konkret bagi krisis berlapis yang ada di Papua, Bung? Ya, secara konkret tadi sudah sempat saya singgung, Bu Nanang, ada dua ya. Kalau itu memang mereka melakukan tindakan kekerasan, maka garda terdepan ini adalah TNI Polri, ya, yang harus mampu melakukan ya satu pengamanan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya terkait dengan diplomasi internasional, ya. Ini harus Indonesia harus mampu menunjukkan jati diri bahwa Indonesia itu adalah punya kewenangan, gitu, punya kewenangan. Yang ketiga, sebetulnya dengan alokasi anggaran yang luar biasa di Papua itu, ya ada sisi pendekatan
sosial kemasyarakatan yang sudah dijalankan. Ya, berarti apa? Berarti ini mampu melakukan pemerataan secara ya baik itu edukasi, baik itu secara sosial, baik itu secara kesejahteraan, yang itu di Papua dalam bentuk CSR kalau itu perusahaan dan lain sebagainya, dalam bentuk ya bantuan-bantuan sosial kalau itu dari negara, CSR dari perusahaan. Sebetulnya ini harus ada terintegrasi tiga pilar ini, ya, militer, TNI Polri, kemudian diplomasi, dan yang ketiga adalah terkait dengan perhatian, ya, bukan hanya sekedar dikasih anggaran, tapi perhatian secara monitoring, controlling, maupun merapikan secara ya masivitas, ya, agar Papua itu tidak mudah dimanfaatkan oleh orang luar, yang mana orang luar itu justru melakukan penjajahan di negeri Papua. Ada tiga hal itu. Demikian, Bung Nana. Baik, Bung Agus, terima kasih atas pemaparannya. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua dan kita harapkan pemerintah memantau channel ini sehingga paham dan mengaplikasikan solusi yang disampaikan tadi. Baik, semoga Bung Agus keluarga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Amin. taala dan keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baiklah pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat darinya. Saya Nana Setiawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.